sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Panitia Penyelenggara Lomba Pidato Bahasa Indonesia, Dewan Juri, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya lah kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan Lomba Pidato Bahasa Indonesia ini walaupun secara tidak bertatap muka karena adanya pandemi COVID-19. Kedua, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya, Hana Olivia Manurung, dari SMA Negeri 4 Pematang Siantar, kelas 10 IPS 1. Saudara-saudari, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Teknologi untuk Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi COVID-19. Saudara-saudari yang saya hormati, Indonesia bahkan dunia dilanda suatu wabah COVID-19, salah satu virus mematikan yang tidak kunjung reda sampai saat ini. Indonesia telah menetapkan salah satu kebijakannya, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tentunya, pembatasan ini memberikan pengaruh besar dalam bidang pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan lain-lain. Pandemi ini memaksa kita untuk melakukan inovasi dan percepatan, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan adalah tombak berkembangnya suatu negara dengan menciptakan generasi yang berintelektual tinggi untuk membangun negara. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka kini harus bertransformasi menjadi sistem jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ dijadikan pilihan untuk menghindari penularan virus COVID-19. Pembelajaran jarak jauh adalah sistem belajar di mana tenaga pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda. Untuk menghubungkan keduanya dibutuhkan peran teknologi. Teknologi sangat penting untuk mempermudah segala proses belajar mengajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan mudah. Banyak halangan dan hambatan yang dapat terjadi. Indonesia adalah negara yang luas, namun masih ada wilayah yang tidak memadai oleh teknologi. Banyak di daerah pelosok sulit mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan di daerah yang sudah maju, pendidikan dan teknologi sudah berkembang luas. Akibatnya, terjadilah ketimpangan pendidikan. Banyak anak-anak di daerah pelosok menjangkau internet saja susah, padahal pembelajaran jarak jauh membutuhkan akses internet dan teknologi yang baik. Kita tahu dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tertulis, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran baik sumber teknis, manusia, dan interaksi antara keduanya sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Mau tidak mau, kita dituntut untuk beradaptasi di era pandemi. Tenaga pendidik haruslah melek teknologi agar dapat menyampaikan materi secara daring kepada peserta didik. Peserta didik harus beradaptasi dan mau belajar menggunakan teknologi. Orang tua harus memfasilitasi anaknya mulai dari komputer, laptop, dan handphone. Orang tua juga harus memonitori perkembangan anaknya karena pendidikan yang pertama dan utama datangnya dari orang tua. Kondisi ini sekarang menjadi kewajiban
dan tantangan baru yang harus dihadapi. Pembelajaran jarak jauh sudah dimulai dari bulan Maret 2020. Adapun kelebihan dari pembelajaran jarak jauh adalah tenaga pendidik dan peserta didik menjadi melek teknologi. Kekurangan pembelajaran jarak jauh adalah kendala ekonomi, tidak meratanya akses internet, dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan tersebut harus kita jadikan motivasi kepada peserta didik agar dapat melakukan pembelajaran jarak jauh seoptimal mungkin. Sekarang sudah saatnya kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Adapun solusinya antara lain, pemerintah berperan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan akses internet terutama di daerah 3T. Jadi, dari pembelajaran jarak jauh ini dapat diambil hikmah bahwa belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Marilah kita bahu-membahu untuk mewujudkan pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien. Saudara-saudari yang saya hormati, demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita menuntut ilmu walau tantangan menghadang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudari sekalian. Selamat malam, salam sehat.